Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Segenap kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barakah Kampung Kapling yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para asatidz, para guru-guru, orang tua kami yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita kesempatan untuk menambah amal soleh dengan dibangunkan pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-65, yaitu bab dzikril maut wa qasdil amal. Bab tentang ingat mati dan pendek angan-angan. Harus nggak boleh panjang angan-angan. Angan-angan itu apa ya? Angan-angan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Dha'iq itu dari kata dhaqa, yang mencicipi, mencicipi kematian. Setiap jiwa yang hidup itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan balasan kalian, pahala kalian akan diberikan di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia benar-benar beruntung. Jadi keberuntungan orang sukses yang sebenarnya adalah saat kaki itu sudah menginjak surga, itu baru disebut sukses yang hakiki. Kalau kesuksesan dunia semua sementara. Ada yang sukses bisnisnya, yang sukses pekerjaannya, yang naik jabatan dan lain sebagainya, itu memang kesuksesan, tapi semuanya itu sementara. Sehingga kemudian tidak berlebihan di dalam merayakan, karena sesungguhnya kesuksesan yang hakiki adalah ketika diselamatkan Allah dari neraka dan kaki sudah menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali tipuan aja, menipu, semuanya itu tipu. Surah Al-Imran. Oleh karena itu maka jangan tertipu. Wa ma tadri nafsun, di surat Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidaklah ada satu jiwa pun yang tahu madza taksibu ghadan, apa yang terjadi dia di esok hari, apa yang ia lakukan di esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggalkan.
tidak tahu kapan hari kiamat. Dan sampai hari ini, dan memang dari bumi diciptakan malaikat Israfil sudah siap tiap trompetnya sudah ada di bumi. Tinggal tunggu perintah aja. Tapi tidak tahu kapan. Sehingga kemudian enggak ada makhluk lain juga yang lebih tahu. Dan kemudian kalau ada orang yang bicara tentang hari kiamat dan memastikan tanggal, pastikan tidak benar. Pasti tidak. Siapapun dia. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghais, dan Allah yang menurunkan hujan. Yang tahu hujan turun di mana, volumenya berapa itu hanya Allah. Manusia enggak ada. Jangankan manusia, malaikat yang menurunkan hujan tidak tahu kapan harus hujan. Mereka hanya jalankan perintah. Begitu perintah turunkan hujan, hujan. Di depo hujan, di sini di Pancoran ini hujan, di Rawakiri panas, terserah. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang yang ikhtiar memancing hujan dan sebagainya, tapi tetap semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu siapa yang ada dalam kandungan. Ma tadri, ini lanjutannya ini, wa ma tadri nafsun ma taksibu. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang terjadi esok. Hari ini mungkin kelihatan sehat, besok tiba-tiba enggak, saya kan tidak tahu. Nah, makanya karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, pakai haji mumpung sehat, mumpung masih itu, diperbanyak amal. Mumpung Ramadan diperbanyak ibadah, bil khusus baca Quran. Gampang untuk agar khatam Quran itu yang penting dibaca, nggak usah pakai teori macam-macam, dibaca. Ada waktu baca. Yang punya HP install Quran, pastikan baterainya oke, penuh gitu. Dimanapun bisa baca Quran. Lagi istirahat di mana, buka HP baca. Ada cerita di zaman siapa ini, Nabi Sulaiman. Saat itu Nabi Sulaiman lagi duduk, kemudian ada teman-temannya. Datang malaikat maut. Ada salah satu orang yang dilihatin aja. Malaikat dilihatin aja. Akhirnya yang dilihat itu merasa, kayaknya saya dari target ini. Dia juga melihat malaikat. Kayaknya saya dari target. Akhirnya orang ini dibawa angin ke India, kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat. Malaikat kemudian berkata kepada Nabi Sulaiman, kamu tahu nggak kenapa aku melihat dia terus? Karena aku heran sebenarnya. Loh, kok dia ada di sini? Dalam catatan saya, harusnya saya nyabut nyawa dia itu di India. Loh, kok dia ada di sini? Maksudnya di Palestina. Iya ya, saya belum dicabut. Selama belum sampai di India belum dicabut. Ada ya, apa ini enggak mas, malaikat pencabut nyawa juga tidak nyabut sembarangan. Kalau memang catatannya di mana cabut ya di situ. Sebelum sampai situ enggak dicabut. Jadi enggak perlu khawatir. Ada yang sakit lama di rumah, baru dibawa ke rumah sakit meninggal. Ada yang dirawat lama di rumah sakit, udah kelihatan sehat, pulang sampai rumah meninggal. Ya memang takdirnya meninggalnya di rumah, bukan di rumah sakit. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la
tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian, dipalingkan oleh harta kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu maka mereka itu termasuk orang yang merugi. Mereka itulah orang yang merugi. Anak, harta jangan sampai menjadikan lupa mengingat Allah, lupa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan kita tinggalkan. Wa'anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa yang aku rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian setelah kematian datang baru mengatakan, ya Allah, seandainya bisa nggak sih dimundurin dikit aja gitu. Fa'asaddaq wa aqum nasih. Saya pengen sedekah dikit aja, kasih kesempatan benar. Saya pengen sedekah dan aku ingin jadi hamba yang soleh. Giliran sudah datang ajalnya baru, ya Allah mundurin dikit, saya pengen sedekah itu, saya mau sedekah ke Masjid Al-Barkah. Saya pengen jadi orang yang soleh. Tapi saat itu sudah enggak bisa lagi. Kemudian Allah menegaskan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian untuk seseorang jika memang ajalnya telah tiba. Wallahu khabirun bima ta'mal, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi mumpung yang punya kesempatan melakukan amal soleh, lakukan sekarang, jangan ditunda. Surah Al-Munafiqun. Dan juga di surat yang lain, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, sampai tatkala salah seorang mereka didatangi kematian, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, la'ali amal sholihat, siapa tahu aku akan beramal soleh lagi, beramal yang baik, melakukan kebaikan. Fima taraktu, yang dulu tidak aku lakukan. Kalla, enggak bisa, enggak mungkin. Inna kalimatun huwa qailuha, itu hanya kata-kata doang, itu hanya bahasa kita itu lip service, cuma ya hiasan ngomong doang gitu. Nanti dibalik itu kayak gitu lagi, balikin dulu dia lupa lagi. Wa min wara'in barzakhun ila yaumi yub'ats, dan di belakang mereka ada barzakh, pembatas sampai hari kiamat. Barzakh itu artinya pembatas, maka alam barzakh itu alam pembatas. Pembatas mana? Pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Nanti yang sekarang yang meninggal itu, maka mereka di alam barzakh, karena itu memisahkan antara dunia dan hari kiamat dan akhirat. Dan mereka nggak mungkin kembali karena ada pembatas. Fa'idza nufikha fis-sur, maka tatkala trompet ditiup, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasal, maka sudah tidak ada lagi hubungan nasab
hubungan kekeluargaan itu sudah nggak ada lagi. Semuanya putus, wala yatasalu, dan tidak ada yang saling meminta. Faman sakulat mawazin, orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua, suami lari dari istri, istri lari dari suami, dan sebagainya. Pokoknya hari itu nasab itu putus. Faman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya berat, maksudnya timbangan amal kebaikannya itu lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pokoknya yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka mereka itu orang yang beruntung. Kapan nambah timbangannya? Sekarang nggak ada lagi waktu. Apa yang perlu kita apa aja, kebaikan apapun, sekecil apapun, kalau bisa lakukan. Karena itu akan menambah jumlah berat timbangan. Dan kita tidak tahu timbangan kita. Ya kalau amal kita itu benar-benar besar sekali sehingga kemudian timbangannya itu pasti lebih berat kebaikan. Kalau pas ditimbang itu pas-pasan banget, kurang dikit harus. Seperti kalau belanja di minimarket gitu, orang gopak nggak jadi beli, dicari dipaksa, tapi orang gopak itu nggak jadi beli gitu. Ya sama kalau pas ditimbang, saya kurang coba kalau dulu ditambah ya amal itu waktu itu melakukan apa gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahtakarana minal ma'ruf, jangan sepelekan kebaikan walaupun itu kecil menurut kita, nggak tahu. Dan dalam hadis yang lain, fattaqun nara walau bisyikki tamr, takutlah neraka walaupun itu dengan sepotong kurma. Kalau bisa sedekahkan, sedekah. Walaupun kecil, walaupun sederhana. Agar apa? Nambahi timbangan amal. Siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, faulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazin, adapun yang ringan timbangannya, saya kebaikannya itu ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi, karena mereka kekal di neraka jahanam. Kemudian di firman Allah Ta'ala yang lain di surah Al-Mu'minun, qala kam labithum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala in labithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Mereka berkata, ada yang bertanya, kan Nabi sebelah di sini. Dulu waktu di dunia itu lama enggak? Enggak, cuma sehari atau 2 hari. Sedikit sekali. Ada yang dibandingkan di akhirat hidup kita itu sebentar sekali. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian itu abasas, sia-sia, gak ada gunanya, gak ada tujuannya, cuma main-main? Enggak. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian itu main-main dan kalian gak dikembalikan? Enggak, Allah ciptakan kita serius dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah
katsirun minhum fasiqun. Apakah belum sampai kepada orang-orang yang beriman untuk hati mereka khusyuk, tunduk untuk ingat Allah dan apa yang Allah turunkan dan kebenaran yang Allah turunkan, dan tidak menjadi seperti orang-orang ahlul kitab dahulu yang karena lamanya waktu akhirnya mereka hatinya jadi keras dan kebanyakan mereka menjadi fasik. Dan ayat-ayat terkait dengan bab ini banyak sekali. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh kedua pundakku, kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini seakan-akan kau itu orang asing, aw abir sabil, atau orang yang sekedar lewat saja. Jangan seperti orang yang kayak pribumi atau merasa lama di sana sehingga kemudian sikapnya beda. Di dunia itu kayak orang asing atau orang sekedar lewat. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jika kamu sore jangan, jika kau sedang di sore hari jangan tunggu pagi, jika di pagi hari jangan tunggu sore. Hud min sitika min sihhati kalimaradi, manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu, manfaatkanlah hidupmu sebelum kematian. Pokoknya begitu sehat manfaatkan untuk ibadah. Masih hidup manfaat, belum datang, kalau nanti mati ya biar mati, yang penting sudah maksimal ibadah. Sakit ya sakit, tapi waktu sehat sudah maksimal ibadah, insya Allah nggak menyesal. Dan keistimewaan kalau orang sehat itu melakukan ibadah yang rutin, saat sakit tetap dapat pahala yang sama. Misalnya orang yang sehat, rajin berjamaah di masjid, begitu sakit dia tidak bisa berjamaah, maka sekalipun dia sholat di rumah itu tetap mendapat pahala berjamaah di masjid. Nah, itu istimewa kalau orang rutin, orang yang rajin ibadah di masjid, suatu saat sakit atau bepergian sehingga kemudian tidak, atau hal yang lain yang benar-benar tidak bisa datang, maka sekalipun dia sholat di mana atau di rumah tetap mendapat pahala berjamaah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Jadi kalau hadis riwayat Imam Bukhari itu hadisnya sahih. Sahih itu bisa dijadikan dasar kita melakukan amal kebaikan. Dan juga hadis berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahak umri muslimin lau sya'un yusifi yabitu lailatani illa wa wasiyatu maktubatun indah." Tidaklah seseorang muslim itu dia berwasiat, artinya dianjurkan seorang muslim itu berwasiat, bila khusus wasiat terkait dengan utang, karena kita tidak tahu kematian datang kapan. Kalau punya utang, wasiat, saya punya utang di sini, utang di situ, dan kenapa? Ya tidak tahu.
Maka dianjurkan pada seseorang itu bersegera menulis wasiat karena dia tidak tahu kapan kematian datang. Ini untuk wasiat yang sifatnya sukarela ya, wasiat umum. Tapi kalau wasiat tentang utang dan amanah yang harus disampaikan, maka hukumnya wajib. Kalau yang lain itu hukumnya dianjurkan, sunnah. Menulis wasiat ini tidak mesti terbatas kepada orang yang sakit, karena kematian gak mesti sakit dulu. Dan semestinya seorang mukmin itu senantiasa mengingat kematian dan menyiapkan diri untuk menyambut kematian. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidaklah beliau di malam hari kecuali menulis wasiat. Jadi selama masih ada malam beliau menulis wasiat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Beliau mengatakan, hadal insan, ini manusia, wa hada ajal, dan ini ajalnya. Fa bainama huwa kadzalik irja al-fatul aqrab. Karena kemanapun dia pergi maka ajalnya itu semakin dekat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat garis kotak persegi atau apa ini, kotak. Manusia itu ada di tengah. Dia mau lari jalan gimana aja itu, artinya dia itu akan mendekati kematian. Cuma yang panjang itu adalah angan-angannya. Padahal jatahnya itu cuma segitu sama tembok. Dia pikirannya sampai laporan. Dia pikirannya masih pasti hidup, masih lama pada. Ternyata ajalnya besok. Hadis terakhir. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhaba thuluthul lail qama faqala ya ayuhan nas udhkurullah ja'at ar-rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al mautu bima fi ja'al mautu bima fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat sepertiga malam, beliau berdiri dan berkata, wahai manusia, ingatlah Allah, nanti kiamat datang, kematian yang membawa kematian, kematian datang dengan segala hal yang meliputi. Aku bertanya, ya Rasulullah, ini ukhir shalah alaih, fakam aj'alaka min sholati. Masih, ya Rasulullah, aku ini banyak sholawat kepada. Berapa seharusnya? Masih, terserah. Arukuk seperempat masih. Fajita fawa fadlat, terserah. Kalau kamu bertambah itu lebih baik. Setengah, terserah. Fa'inzita fawa, kalau kamu tambah itu lebih baik. 2/3 terserah. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Aj'alulaka sholati kulluha qal idza tukfa hamma wa yufar idan tukfa hamma wa yufar laka dhanba. Maka kalau demikian maka kesedihanmu akan dicukupkan dan diampuni dosa-dosa. Hadis ini memberikan pelajaran pertama adalah keutamaan bersolawat dan berdoa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kesediaannya, keinginannya, kesediaannya itu Allah cukupkan dan diampuni dosa-dosa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Harus Nabi sallallahu alaihi wasallam fi irsyad ummati ila tariqil musila ila mardati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat ingin sekali, sangat berusaha keras untuk mengajarkan kepada umat ini jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaz dzikr insan ma'amilahu min al-a'mal idza kana li gharadin wa amina ala nafsi min al-'ujb wa nahy. Seseorang itu boleh menyebut amalnya, amal soleh yang pernah dia lakukan, selama karena ada tujuan tertentu, misalnya untuk motivasi dan sebagainya, selama dia terjaga dari sifat ujub, boleh disebutkan juga. Kita pernah apa itu boleh untuk memotivasi orang lain itu boleh. Yang penting kemudian berusaha untuk menjaga diri dari sifat ujub, mengherani diri sendiri. Makanya sekampung ini paling soleh saya, paling rajin membaca, itu bahaya, itu ya nggak boleh. Tapi kalau menyebutkan dalam rangka ada tujuan-tujuan tertentu itu boleh. Tapi ya ini untuk diri kita, untuk orang lain ya kita nggak boleh menjudge orang lain. Oh itu ujub enggak? Itu ujub yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin maksudnya kalau orang kemudian cerita kebaikan, ya kita berusaha menghusnudzon bahwa dia ingin memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jangan ujub juga boleh juga. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslim rahmatullah. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Anjuran untuk memperbanyak ingat kematian dan pendek angan-angan. Jangan panjang angan-angan karena angan-angan terlalu panjang padahal kematian sudah di depan mata. Pokoknya kesempatan apapun yang bisa dilakukan untuk melakukan kebaikan, lakukan. Yang pengen Islam lakukan aja. Yang pengen sholat segera. Apa yang kebaikan apa pun bisa lakukan. Mumpung Ramadan ini, apalagi mumpung Ramadan, nggak ada lagi waktu. Hanya penyesalan yang terjadi. Penyesalan itu senantiasa di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Penyesalan di belakang. Enggak ada orang menyesal di depan. Baik, kita sama-sama tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang berkah bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amika bi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha jinihim wa insihim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa saddidna fil qawli wal fahmi wal 'amal innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.